Seberapa besar kemungkinan pelaku pembunuhan anak politisi di Cilegon adalah orang dekat dan apa yang dibutuhkan polisi untuk mengungkap kasus ini? Langsung kita akan mengulasnya bersama kriminolog Luki Nurhadianto. Selamat sore Mas Luki. Kalau kita lihat Mas Luki kan ini sudah sepekan, tapi kasus pembunuhan keji ini belum terungkap. Menurut Anda apa yang masih diperlukan polisi untuk mengungkap kasus ini? Ya, memang ini menjadi kasus yang bisa kita kategorisasi ya, close murder ya. Jadi memang, saat kemudian tindakan kepolisian yang seharusnya bisa kemudian cepat untuk mengungkap kasus ini dilandasi oleh dua aspek. Yang pertama, aspek sensitivitas. Jadi tentu kita perlu memperhatikan bagaimana sisi emosional dari keluarga korban gitu, keluarga almarhum untuk kemudian jika memang ingin memetakan atau mengungkapkan pelaku utama dari kasus ini yang bisa jadi dalam tanda kutip gitu ya berkaitan dengan orang-orang terdekat. Yang kedua adalah sisi sensitivitas. Jadi tadi saya sudah sampaikan selain emosional, maka perlu dipertimbangkan sisi sensitivitas. Jadi saat kemudian tidak adanya barang-barang yang hilang, misalnya seperti itu, atau kemudian TKP cukup bersih, bahkan keberadaan CCTV seharusnya lebih dari cukup untuk bisa meng-capture berbagai gerak-gerik orang yang bisa masuk atau kemudian orang yang bisa keluar dari lingkungan tersebut, maka seharusnya bukti-bukti tersebut sudah bisa dikantongi oleh pihak kepolisian. Oleh karena itulah dalam kedua aspek ini, dalam konteks crime investigation scientific itu sudah terlampaui. Saat kemudian kita berbicara mengenai lamanya atau kemudian butuh waktu untuk melakukan pengungkapan, maka aspek-aspek yang tadi dua itulah yang seharusnya bisa menjadi sinyalemen bagaimana kemudian pihak kepolisian masih menunggu sense of pembuktian terhadap kasus ini sehingga saat kemudian ini diungkapkan tidak mencederai apakah kemudian dalam konteks ini adalah keluarga dari korban atau kemudian pihak-pihak lain yang memiliki irisan tertentu dengan meninggalnya almarhum tersebut. Ya, apakah mungkin latar belakang cerita yang kemudian beredar juga ya informasi yang kami dapatkan bahwa sebelumnya ayah korban sempat melakukan pemecatan terhadap 4 karyawannya. Apakah hal-hal seperti ini bisa menjadi salah satu motif atau dugaan yang bisa didalami oleh pihak kepolisian? Halo, Mas Luki? Masih terhubung dengan kami, Ya, Mas Luki? ya masih terhubung ya. Jadi Ya, kalau tadi saya menangkap sedikit dari pernyataan Mas Indra, memang saya bersepakat bahwa akhirnya kedekatan-kedekatan yang bersifat emosional tersebutlah yang menjadikan kejahatan ini kemudian terjadi. Yang pertama adalah yang bisa kita lihat keberadaan dari meninggalnya korban itu mengindikasikan telah terjadi intervening variabel. Jadi ada mereka mohon maaf misalnya korban adalah salah satu target sasaran agar kemudian pihak keluarga atau kemudian pihak yang tertuju utama itu merasakan suatu perasaan guilty atau kemudian bersalah. Yang kedua yang bisa kita lihat ada klasifikasi dalam konteks pembunuhan dengan cara seperti ini, maka apakah memang berkaitan dengan konteks bisnis itu yang pertama. Yang kedua, jika memang tidak dalam konteks bisnis, seringkali berkaitan dengan relasi kekeluargaan atau memang adanya permasalahan dalam konteks domestic violence di antara keluarga tersebut. Maka indikasi inilah yang seharusnya bisa digadasi. Gradasi yang pertama adalah mulai sejauh mana interaksi 1 minggu atau kemudian 1 bulan sebelum terjadinya tindakan tersebut itu dilakukan oleh pihak keluarga gitu dengan pihak-pihak terkait di dalamnya. Yang kedua adalah sejauh mana ada permasalahan, perselisihan atau kemudian perbedaan pendapat di antara masing-masing anggota keluarga yang bisa ya. mengindikasikan bahwa masing-masing pihak itu mengalami satu perasaan yang emosional cukup mendalam dan kemudian melampiaskannya kepada anak dari korban tersebut. Jadi dua aspek inilah yang seharusnya bisa Ya. mengindikasikan sejauh mana kedalaman dari keterlibatan orang-orang terdekat dari keluarga korban. Dari secara ilmu kriminologi begitu ya, secara jenis kasus sebenarnya ini kasus yang mudah sekali diungkap atau memang sulit? Karena kalau kita lihat ada CCTV yang mati. Tapi kan secara alat bukti saintifik kan bisa dilihat dari selain apa namanya sidik jari, tapi ada juga mungkin bisa dicek dari perbincangan atau perdebatan di antara ponsel-ponsel yang bisa biasanya disita oleh pihak kepolisian. Ini kan bisa track dengan apakah ini masuk kasus yang sebenarnya mudah diungkap untuk ukuran 1 minggu ini atau sepekan ini belum berhasil disampaikan oleh kepolisian? Ya tentu agak terlalu naif jika memang ini pun juga dikatakan sulit untuk diungkap ya. Maka tadi disampaikan Mas Indra jika dikatakan mudah,
tentu dibutuhkan data-data atau kemudian bukti-bukti yang seharusnya memang tersaji dengan sangat gamblang itu ada di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan keberadaan atau scientific investigation, Hmm. maka mulai dari CCTV, riwayat digital forensik antara keluarga korban dengan pihak-pihak terkait itu sangat mudah untuk dibetapkan, terus kemudian sangat mudah untuk bisa mengidentifikasi sejauh mana pihak-pihak yang terlibat atau Ya, kemudian adanya unsur orang dalam atau keterlibatan orang luar secara profesional itu berada di orang-orang yang terindikasi sebagai target dari pelaku. Yang ketiga yang tadi juga baik. saya bersepakat adalah seharusnya kasus ini bisa cepat. Tapi saat kemudian kita berbicara mengenai sensitivitas dan sisi emosional, maka dibutuhkan Hmm. satu pertimbangan-pertimbangan tertentu dan kemudian pemahaman bahwa keluarga korban masih dalam konteks kedukaan dan jika memang ada keterlibatan orang-orang yang berada dalam konteks lingkaran terdalam dari keluarga korban, itu Hmm. mengindikasikan sejauh mana sisi emosional itu melekat dan menjadikan target itu sebagai sasaran antara agar menuju kepada keluarga korban. Kurang lebih demikian, Mas Indra. Baik, kita nantikan saja ya perkembangan upaya pengungkapan dari kasus ini dari pihak kepolisian. Tapi tentu pihak jenis kasus yang dianggap beberapa pihak ini sebenarnya mudah untuk diungkap. Kenapa harus terlalu berlarut? Kita nantikan saja jawabannya dari pihak kepolisian. Mas Luki Nurhadianto, kriminolog telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.